Shalom, kami Kristus. Shalom semuanya. Haleluya. Mari lambai-lambaikan tangan. Semuanya lambai-lambaikan tangan kita. Oke. Yang hadir pada hari ini, ya, yang datang untuk bersama-sama bersekutu dengan kita di rumah Tuhan pada pagi ini. Sekali lagi mari angkatkan tangan kita dan lambai-lambaikan tangan kita. Oke. Dan katakan di sebelah kiri kananmu, haleluya. Baik, bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada untuk ibadah kita pada hari ini juga, yang berada di rumah, yang menyertai ataupun mengikuti ibadah kita daripada rumah, daripada gereja BM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah, kami ingin mengucapkan selamat beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin menyerahkan waktu ini kepada media BM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah untuk menyiarkan SOP ataupun protokol yang harus kita ikuti selama PKP ini. Dipersilakan. ibadah raya di gereja kita sesuai dengan Shalom, kami akan menyampaikan protokol baharu ibadah raya di gereja kita sesuai dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh JKN, KKM dan BEM Pusat. Kami berharap anda memberi perhatian yang sepenuhnya untuk protokol baharu ini. Yang pertama, amalkan penjarakan sosial di antara satu sama lain sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Jemaat yang sehat tidak diwajibkan untuk memakai pelitup muka. Amalkan kebersihan dengan mencuci tangan dengan air serta sabun atau menggunakan hand sanitizer, terutamanya sebelum memasuki ruangan ibadah raya dan selepas menggunakan tandas. Pihak gereja ada menyediakan hand sanitizer di ruangan tingkat 1 dan sinki yang terletak di bahagian depan pintu tandas tingkat 2. Semasa memasuki gedung gereja di tingkat 1, jemaat diminta untuk menulis nama, nomor telefon bimbit dan suhu badan pada buku rekod yang telah disediakan. Di samping itu, jemaat boleh menggunakan aplikasi QR scanner untuk mengimbas QR code yang telah disediakan oleh pihak gereja bagi memudahkan lagi kelancaran proses pendaftaran buku log gereja. Pihak gereja juga telah melantik AJK untuk berada di kaunter saringan dan bersedia membantu jemaat. Jemaat juga diingatkan untuk tidak berjabat tangan bagi mengurangkan risiko jangkitan. Tangguk persembahan atau persepuluhan telah disediakan di pintu hadapan gereja bagi memudahkan jemaat untuk memberi wang persembahan. Bagi jemaat yang tiba awal ke gereja, adalah dinasihatkan supaya mengisi terlebih dahulu tempat duduk di ruangan hadapan. Hal ini dapat memudahkan proses pengisian tempat duduk serta pergerakan masuk ke dalam gereja kita. Setelah selesainya acara ibadah raya, jemaat hendaklah terus bersurai dan keluar dengan tertib serta mengekalkan penjarakan sosial. Oleh itu, jemaat yang berada di tempat duduk barisan belakang diminta untuk beredar atau keluar terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh barisan berikutnya sehinggalah barisan hadapan.
Perlu diingatkan juga supaya jemaat sentiasa mematuhi tanda anak panah untuk melancarkan pergerakan masuk dan keluar jemaat di bangunan gereja. Semasa berada di bangunan gereja, elakkan daripada menyentuh permukaan yang terdedah seperti pemegang tangga dan pintu. Jemaat tidak dibenarkan berkumpul di ruangan ibadah sekiranya tiada perkara penting atau mustahak untuk dibincangkan. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama mengamalkan protokol ini bagi menempuhi norma baharu ini demi kesihatan dan kesejahteraan kita semua. Doa kita supaya Tuhan terus menyertai dan melindungi umat-Nya. Kita jaga kita, ilu jaga ilu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan, di hidup
berterima kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih. Berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari kita naikkan sama-sama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah tolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang. Dengan lebih sungguh lagi, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Yes, oh God. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kau selalu baru Tuhan, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Lebih sungguh ku naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Benar Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar setiamu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu. Kami bersyukur bagi-Mu Bapa. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur dan bersukacita pada pagi hari ini. Dan kami mau Tuhan memuliakan nama-Mu, dan kami ingin bersorak kepada-Mu ya Bapa pada pagi hari ini dengan pujian kami. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita bersorak memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kita goyang-goyangkan badan kita bersama. Sama-sama katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya, kekal mulia, haleluya, 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 dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus karang yang teguh, Inilah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Oh, haleluya, haleluya, kekal mulia, haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Sama-sama bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Siap katakan, agung bersama, agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus
percaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur bagimu. Kami bersyukur bagimu, kami meninggikan namamu ya Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau masyhur dalam kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan Yesus, kami isytiharkan bahwa kebaikan Tuhan tetap selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengan pujian kami, penyembahan kami, hati kami Tuhan Yesus terarah kepadamu. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini karena kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengar daripada firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, memberkati setiap jemaat yang akan mendengarnya Tuhan, baik yang ada di dalam gereja ini bahkan di rumah. Berkati kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa atas semuanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Dan waktu ini saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikannya. Silakan. Oke, selamat pagi dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Baik kita yang ada di gereja pada saat ini dan jemaat Tuhan yang sedang di rumah. Jadi saya sekali lagi ucapkan selamat pagi dan puji Tuhan karena hari ini kita dapat bersama sekali lagi dalam minggu ini. Dan memang kehidupan kita adalah karena anugerah Tuhan ya sampai hari ini. Oke, kita puji Tuhan. Dan pada pagi ini kita terus mendengar firman Tuhan yang saya bawa untuk kita, yang saya ambil daripada kitab 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 sampai pasal 7 ayat 3, panjang. Tapi saya tidak akan membaca ayat itu semua. Dan yang saya mau kita membaca hari ini ialah dari pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Emang renungan kita dia daripada ayat 12 pasal 6 sampai pasal 7 ayat 3. Oke, saya membaca untuk kita hanya 3 ayat dari ayat 1 pasal 7 sampai ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan, saya membacanya. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai
dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini, jadi marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan tema saya bawa untuk kita pagi ini ialah doa menghadirkan kemuliaan Allah. Ya, doa menghadirkan kemuliaan Allah ataupun doa yang membuat kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah jemaat. Jadi itu yang saya akan membawa untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah membaca firman-Mu pada hari ini dan sebentar kami akan merenungkannya bersama. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami sesuai dengan tema kami hari ini. Karena kami doa, kami ingin supaya kemuliaan Tuhan hadir di tengah kami sebagaimana yang kami lihat di dalam firman Tuhan. Karena mereka juga adalah manusia biasa seperti kami. Jadi itu sebabnya hari ini juga kami ingin Tuhan, kalau Engkau berkenan kepada kami, hadirlah kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami sebagai jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Sertai kami dalam kami merenungkan firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, doa menghadirkan kemuliaan Allah di tengah jemaat. Itu yang dimaksudkan. Nah, kita akan belajar ciri-ciri doa ya yang menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah jemaat sama seperti yang ada di dalam pembacaan ini. Walaupun seperti kata saya tadi, ayat itu begitu panjang daripada ayat 12 sampai pasal 7 ayat 3. Jadi kita akan lihat beberapa perkara dan saya tidak akan membacanya untuk kita. Nah, dikatakan di sini bahwa setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun ya dari langit memakan habis korban bakaran, korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, para imam juga yang ada waktu itu mereka tidak dapat duduk dalam rumah Tuhan lagi karena dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan doa menghadirkan kemuliaan Tuhan ya di tengah-tengah jemaat. Nah, dalam bagian ini saudara, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini berkenaan dengan ciri-ciri doa yang menghadiri kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan seperti berikut. Yang pertama di sini, doa yang dengan rendah hati. Ayat 13 dalam pasal 6. Salomo selepas dia mendirikan sebuah rumah atau bait suci untuk Tuhan, dari selepas itu dia memanjatkan doa syukurnya kepada Tuhan. Jadi yang pertama kita lihat dalam sikap Salomo, waktu dia berdoa dengan rendah hati. Itu yang pertama kita lihat. Doa yang disampaikan kepada Allah dengan kerendahan hati. Dalam ayat ini ada dua sikap yang menunjukkan doa ini disampaikan dengan rendah hati. Yang pertama, Salomo dia berlutut berdoa. Ya, berlutut berdoa ialah ada 4 cara. Itu dipakai oleh Salomo waktu itu. Yang pertama, berlutut berdoa ini ialah berdoa di atas lututnya. Dia berlutut, ya. Dia berdoa di atas lutut, dia kata di sini. Lalu yang kedua, berdoa dia bersujud. Dia bersujud
Sebenarnya saya ingin untuk lukis perkara itu, tapi saya tidak pandai lukis. Ya, harap kita paham macam mana yang berlutut, macam mana yang bersujud, ya. Yang ketiga, berdoa duduk, mukanya menatap ke atas. Dia duduk tapi dia melihat ke atas. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, berdoa dengan muka sampai ke tanah. Dia mu'ub, kata orang Kenyah, ya. Betul-betul dia mu'ub. Dia merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, itu yang kita lihat daripada sikap seorang yang berdoa dengan rendah hati. Nah, yang kedua dalam pasal ini, menadakan tangan berdoa, katanya masa berdoa menadakan dua tangan, ya, ke atas seakan-akan menunggu sesuatu yang jatuh. Dia buat macam ini. Jadi kadang-kadang kita lihat orang saudara kita yang lain, jadi mereka membuat tangan mereka dua macam ini. Bila mereka berdoa, rupanya ada maksud. Ya, kalau kita lihat di sini dia kata, menadakan dua tangan ke atas seakan-akan menunggu sesuatu yang jatuh dari atas. Seperti seorang miskin. Ya, dia menyatakan dia seorang miskin. Tidak ada apa-apa, seperti orang yang tidak dapat sama sekali. Dia begitu menadakan tangannya. Menyatakan dia kosong sangat, tidak ada apa dalam dirinya. Itu kerendahan hati. Ya, itu yang dibuat di sini. Raja Salomo sebenarnya tidak patut dia seperti itu. Karena Raja Salomo dia melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. Tidak ada satu raja di permukaan bumi ini, kata firman Tuhan, yang sama seperti kayanya Raja Salomo. Tetapi walaupun dia begitu rendah hati kepada Tuhan. Dia berlutut, bersujud di hadapan Tuhan. Dia berdoa dengan rendah hati. Nah, sehingga sebelum dia, katanya dalam firman Tuhan, tidak ada seorang raja seperti dia, dan sesudah dia pun tak akan bangkit seorang raja seperti Salomo. Itu kata firman Tuhan. Walaupun demikian, dia seorang yang berdoa dengan rendah hati. Itu sebabnya datang kemuliaan Tuhan. Ya, Yesus juga berkenan terhadap orang yang berdoa dengan rendah hati. Ya, kita dengar Yesus dia bercakap kepada orang pada masa dahulu. Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, katanya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Itu Yesus sebut. Rupanya merendahkan hati atau rendah hati itu benar di hadapan Tuhan. Itu berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, ini yang kita lihat. Jadi kita perlu berdoa dengan rendah hati, menghadap Tuhan dengan sikap rendah hati. Bawalah persembahan kita kepada Tuhan dengan sikap rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah jemaat ialah doa yang dengan segenap hati. Ayat 14b. Salomo dia datang berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang dengan segenap hati. Dan bukan setengah, ya, dengan seluruh kehendak hatinya dia datang kepada Tuhan. Salomo memang dia hidup dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Jadi ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia pun berdoa dengan segenap hati, ya, dengan sungguh-sungguh hati. Jadi dengan tidak bimbang, dia percayanya satu Tuhan. Jadi itu yang kita lihat dalam firman ini. Dia tidak mengandalkan hikmatnya. Walaupun dia dikatakan orang terkaya, orang mempunyai hikmat yang luar biasa, tapi dia tidak mengandalkan itu semua, saudara.
tapi dia datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Ya, Salomo dia mengandalkan Allah. Itu sebab dia berdoa kepadanya dengan segenap hati. Dia tidak mengharap yang lain. Dia tidak mengandalkan kekayaannya. Dia tidak mengandalkan hikmatnya. Dia tidak mengandalkan banyaknya sedadunya. Tidak dia harap. Tapi dia melihat kepada Tuhan. Jadi ini yang kita lihat daripada firman ini, saudara. Hal-hal yang menyatakan bahwa Salomo berdoa kepada Allah dengan segenap hati. Yang pertama, dia menadahkan tangan. Ya, sekali lagi kita lihat. Salomo dia menadahkan tangannya kepada Allah. Seperti orang miskin. Tadi yang kita lihat. Dia berlutut di hadapan Allah. Ya, dia menyatakan segala sesuatu tentang Israel dan tentang orang lain di dalam doanya kepada Tuhan Allah. Apa-apa dia nyatakan kepada Tuhan. Coba saudara baca dari ayat 12 itu sampai pasal 7 ayat 3. Saudara akan lihat semua apa yang saya katakan di sana. Yang dikatakan oleh firman Tuhan. Salomo bagi tahu itu kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak disebutnya. Jadi itu yang kita lihat di sana. Salomo benar-benar memerlukan pertolongan Allah dalam segala perkara umat Israel, bahkan dalam segala keadaan hidup yang akan mereka tempuhi. Dia serah kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekayaannya. Dia tidak mengandalkan hikmatnya. Walaupun dia tahu pasti bahwa hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo adalah hikmat daripada Tuhan Allah yang dikaruniakan kepadanya. Tapi dia tidak mengandalkan itu. Dia andalkan Tuhan yang memberi hikmat itu kepada dia. Saudara, ini yang kita lihat. Itu sebab dia berdoa dengan rendah hati dan berdoa dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan. Kita juga memerlukan Tuhan, ya, dan pertolongan Allah di dalam kehidupan kita dalam segala hal. Baik keperluan kita, keluarga kita, keperluan masyarakat kita, keperluan orang lain juga, ya. Kita perlu daripada Tuhan. Seperti yang kita lihat di sini, dia mendoakan keperluan. Nanti kita lihat dulu kalau kita cepat, ya. Jadi itu yang kita lihat yang kedua, doa dengan segenap hati. Oke, saudara. Yang ketiga, doa yang menghadirkan kemuliaan Tuhan ialah doa yang hanya ditujukan pada satu Allah saja. Kata Salomo kepada Tuhan dalam doanya, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi." Salomo tujukan doanya hanya kepada Allah yang dia percaya ada di langit dan di bumi. Satu saja Allah, kata Salomo. Dia tujukan doanya kepadanya karena tidak ada Allah di langit seperti Allah yang dia sembah, dan di bumi ini tidak ada, hanya satu Allah saja. Itu doa dia tujukan doanya kepada Allah itu. Dan itu yang kita lihat. Dia tidak ragu-ragu kepada Tuhan. Dia hanya percaya saja kepada Tuhan. Tuhan yang dia percaya, dia ada di langit, dia ada di bumi ini. Maksud di langit itu di sorga. Dia ada di sorga dan ada di bumi. Itu Tuhan yang dia sembah. Doanya ditujukan kepadanya. Nah, sebab tidak ada Allah seperti Allah kita, katanya, yang ada di langit dan di bumi. Puji Tuhan, saudara. Minggu lepas kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa satu saja Allah yang benar. Tidak ada Allah yang benar seperti Allah yang kita sembah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah bangsa Israel. Yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, dialah Allah kita. Jadi dia yang kita percaya. Nah, ini yang disembah oleh Raja Salomo. Allah memelihara perjanjian.
Allah yang tidak lupa kepada perjanjiannya, kasih setianya kepada umatnya, yang dengan segenap hati hidup di hadapannya. Salomo dia dengan segenap hati hidup di hadapan Tuhan. Tuhan tidak lupa kepada dia. Itu sebabnya dia tujukan doanya kepada Allah itu. Allah yang tetap berpegang pada janjinya. Apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, tetap Tuhan pegang itu katanya, saudara yang kekasih. Jadi begitu juga kita percaya dalam firman Tuhan. Apa-apa janji dalam firman Tuhan ini itu tetap kekal selamanya, tidak akan berubah. Itulah janji Allah. Kepada Dialah kita tujukan doa kita. Jadi itu yang kita lihat dalam ayat itu. Saudara, tujukan doa kita kepada Tuhan. Yesus Kristus, Dia yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada satu Tuhan seperti Yesus. Dia ada kuasa di sorga kata Dia, dan di atas bumi ini telah diserahkan kepadanya. Dialah Tuhan yang kita sembah. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, doa yang menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ialah doa yang mengklaim janji Allah. Yang klaim janji Tuhan, yang tuntut janji Tuhan, yang ingin janji Tuhan itu terjadi. Kita lihat di sini, ayat 16 itu hingga ayat 17. Salomo mengklaim janji Tuhan yang dikatakannya kepada Daud, katanya, peliharalah apa yang telah kau janjikan kepada hambamu Daud, dengan berkata, keturunanmu tak akan putus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel. Ayat 16. Itu yang dituntut oleh Salomo kepada Tuhan waktu itu. Setelah dia membuat bait suci itu, dan dia mau supaya Tuhan duduk di dalam bait suci itu. Kalau Tuhan dapat duduk di sana, kata dia. Itu satu yang kecil sangat itu Tuhan, kata Salomo kepada Tuhan. Sedangkan dunia ini, bumi, langit tidak muat untuk Tuhan diam. Apalagi yang sangat kecil itu, kata dia. Tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan duduklah di sana, kata dia. Itu janjimu kepada Daud bapak saya, kata Salomo kepada Tuhan Allah. Itu yang dikatakan di sini, dia klaim, ya, janji Tuhan. Yesus juga berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu juga janji Tuhan. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, mengikut janjinya, pasti Dia beri. Jadi itu sebab kita lihat dalam ayat ini. Yesus juga begitu cakap. Nah, dalam kisah para rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 juga, para rasul, khususnya Petrus, dia klaim dalam nama Tuhan Yesus Kristus ketika dia mendoakan seorang lumpuh. Demi nama Yesus Kristus, katanya, bangkitlah engkau. Jadi orang yang lumpuh itu pun bangkit. Nah, itu sebabnya perlu kita klaim nama janji Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita klaim janji Tuhan. Ya, itu yang dikatakan. Ada beberapa ayat yang mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa-apa yang kita dengar daripada Tuhan, kita pegang itu, kita minta mengikut kata itu, jadi pasti Tuhan akan beri. Itu yang dia katakan. Dalam Matius juga pasal 7, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada janji Tuhan. Buka pintu, pasti Dia buka. Minta, pasti Dia beri. Itu janji, kita klaim, ya, itu yang dikatakan. Nah, saudara, mengklaim janji Tuhan dalam doa ini dinyatakan bahwa kita sungguh berpegang teguh kepada janji Tuhan. Pegang teguh kepada janji Tuhan. Kita tuntut karena kita pegang janji Tuhan, karena kita ikut janji Tuhan. Karena Tuhan janji bagi saya pegang janjimu. Ya, itu yang dikatakan di sana.
Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang seterusnya, yang kelima, doa yang memohon belas kasihan Allah. Ya, Salomo dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata begini, berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu. Ini kata Salomo. 3 kali Salomo berkata dengarkanlah. Dalam pembacaan itu dengarkanlah kata Salomo. 3 kali dia sebut-sebut. Jadi ini saudara, berarti dengarkanlah seruan ini dan doa yang hamba-Mu panjatkan kepadamu, kata Salomo di sini. Dia selalu minta Tuhan mendengar. Dengarkanlah yang hamba-Mu panjatkan. 3 kali yang saya kata tadi. Doa memohon belas kasihan yang menggerak hati Allah. Ya. Doa yang minta belas kasihan Tuhan, Tuhan kasihanilah kami, orang yang jahat ini. Ada juga dalam firman Tuhan. Ada beberapa orang buta. Mereka lihat Yesus berjalan. Mereka berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Bukan 1 kali, banyak kali mereka serukan. Baru Yesus berhenti. Yesus perhatikan mereka dan Yesus beri apa yang mereka minta. Nah ini yang kita lihat saudara. Salomo dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia minta belas kasihan. Tuhan, kasihanilah kami. Itu yang dikatakan oleh Raja Salomo waktu itu, saudara. Jadi kita juga perlu berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Ya, seperti yang kita lihat dalam pembacaan ini. Itu yang kelima dan yang keenam. Doa pertobatan dan pengakuan dosa. Ayat 24. Kata Raja Salomo, apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan mohon di hadapan-Mu di rumah ini. Ya, dia berdoa dan bertobat di dalam doanya. Saudara, ini sangat penting dalam doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita bertobat. Kita sadar satu dosa kita akui kepada Tuhan. Mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dalam doa sangat perlu katanya pertobatan dan pengakuan dosa. Tanpa pertobatan dan pengakuan dosa, doa tidak didengar oleh Allah. Tak mungkin Tuhan hadir di tengah kita. Oleh karena doa kita, kalau kita masih berdoa dalam dosa kita, tidak bertobat dari dosa dan tidak mengaku dosa kita. Kita lihat di sini, Alkitab berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan, ya, dan mendengarnya, pendengarannya tidak kurang tajam, katanya dalam firman Tuhan, untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kata Yesaya dalam firman Tuhan. Yang menyebabkan Tuhan tidak hadir, tidak mendengar doa kita ialah segala kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini perlu kita bertobat, ya, kita bertobat dari kejahatan-kejahatan kita. Kita akui itu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai anak Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dosa ini merupakan satu halangan yang menyebabkan Tuhan tidak menolong kita, tidak datang membantu kita. Ya, ketika kita memerlukan Tuhan, karena masih ada dosa yang belum kita akui. Itu sebabnya waktu kita berdoa, waktu itulah kita mengaku itu, bertobat dari dosa kita kepada Tuhan. Dan juga itu juga yang membuat Tuhan tidak
dekat dengan kita. Dia memisahkan Tuhan dari kita. Dia tidak dekat dengan kita, yaitu segala dosa kita. Itu sebabnya kita perlu bertobat dari dosa kita dan kita mengakui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Yesus berkata juga, jika engkau mempersembahkan persembahanmu, kata Yesus, di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, kata Yesus, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergi berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Yesus mengajar juga seperti itu. Kalau kamu mau pergi bawa persembahan, kata Yesus, lalu kamu ingat satu perkara dengan teman kamu, kata dia, kamu perlu selesai itu dulu, jangan beri persembahan itu dulu, katanya. Kamu harus pergi kepada orang itu, berdamai dengan dia, baru kamu kembali beri persembahan kemudian. Ya, itu Tuhan Yesus beritahu kan. Jadi ini yang kita lihat di sini, perlu doa pertobatan dan pengakuan dosa. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sangat penting. Sangat penting kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Pagi tadi kita membaca firman Tuhan, orang Israel berdosa kepada Tuhan. Raja Salomo dekat betul kepada Tuhan. Anaknya Rehabiam, dia kemudian daripada bapaknya jadi raja. Jadi karena kekayaan beliau ini, jadi dia tinggalkan Tuhan, tidak peduli Tuhan. Jadi memang baru-baru dia jadi raja, kemudian daripada bapaknya Salomo ini, tapi dia tinggalkan Tuhan, sehingga Tuhan tinggalkan dia. Bila musuh datang, musuh kalahkan dia. Tapi untung ada seorang nabi yang memberitahu kepada Raja Rehabiam, yang berkata, Tuhan bagi tahu, Tuhan tinggalkan kita karena kita tinggal Tuhan. Itu kata dia. Jadi untung mereka bertobat. Mereka bertobat. Jadi semua tua-tua orang Israel mereka bertobat. Walaupun mereka sudah bertobat, tapi hati Tuhan dia berubah sudah. Dia tidak marah mereka karena mereka balik kepada Tuhan dengan pertobatan ini tadi. Tapi Tuhan mau mengajar mereka. Dari itu sebabnya Tuhan masih suruh mereka tertawan ya oleh musuh mereka. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka dibinasakan. Nah, puji Tuhan, yang kita lihat di sana sangat penting pertobatan, ya, pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Tuhan senang mendengar kita, Tuhan senang terima kita kalau kita bertobat dari dosa kita. Dan yang seterusnya kita lihat doa memohon perhatian Allah terhadap semua doa. Nah, ini yang saya kata tadi. Salomo panjatkan doanya. Dan dia tidak puas doa untuk dirinya sendiri. Dia minta perhatian Tuhan. Supaya Tuhan perhatikan doa-doa yang akan mereka persembahkan kepada Tuhan. Atau yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Baik waktu Salomo ada. Baik waktu Salomo tidak ada. Jadi dia kata, Tuhan katanya, karena rumah ini kata dia, ini satu rumah yang Tuhan suruh kami buat. Saya buat untuk Tuhan. Diam di tengah-tengah bangsamu katanya. Jadi apabila orang datang berdoa di tempat ini nanti Tuhan katanya, apa-apa saja doa mereka Tuhan dengar kata dia. Ya, jadi ini doa dia minta perhatian Tuhan atas doa orang semua mereka. Baik kalau kami berdosa kepadamu kata dia. Bila mereka sedar dan bertobat, mereka datang berdoa di rumah ini, dengar doa mereka. Itu dia kata. Dan juga Tuhan kalau kalau ada musuh kata dia, mereka pergi berperang jauh dari tempat ini katanya, lalu mereka berdosa kepada Tuhan, tapi mereka sedar di sana jauh di sana kata dia. Jadi mereka akan berdoa di sana. Mereka berkiblat kata dia. Apa itu? Berkiblat tuh. Mereka pusing macam itulah di sana tuh rumah kan. Mereka berdoa di sana. Dengar doa mereka kata dia.
Rupa-rupanya itu sebab saudara kita itu pakai yang tunjuk di rumah tuh. Saya pergi di muka tuh ada di rumah Harun, mereka ada satu petunjuk. Apa itu Harun, kata saya. Itu rumah orang kebelat apa kata dia. Di hotel juga ada kan. Pegang betul mereka itu di sana. Tapi ada perkataan tuh di sini yang berkiblat tuh. Mereka jauh di sana. Dua perkara yang seperti itu. Bila mereka kalah dengan musuh, mereka ditawan, kata dia, mereka hidup di tengah orang tempat orang lain. Tapi apabila mereka bertobat, kata Salomo, di sana mereka bertobat, mereka sadar, mereka ingat, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berkiblat dari tempat mereka tertawan sana menuju ke tempat Israel ini, kata dia, dengar doa mereka. Saudara yang kekasih, ini yang dikatakan, perhatikan, memohon perhatian Allah terhadap semua doa yang dipanjatkan oleh anak Tuhan. Baik orang asing, katanya. Orang asing pun, kata dia, kalau orang asing datang berdoa di sini karena mereka tahu bahwa engkau adalah Tuhan yang ada di tengah orang Israel, kata dia, dengar doa mereka. Orang asing itu bukan orang Israel. Puji Tuhan, saudara, kalau kita pergi di Israel, di tempat mereka, kalau kita ingat perkataan ayat itu, kita berdoa di sana, kita ini orang asing, Tuhan dengar juga doa kita. Amin. Haleluya. Di sini pun kita ada orang asing yang ada di sini. Kita berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan perhatian dan Tuhan mendengar doa kita. Begitu juga cucu cicit mereka. Bila mereka berdoa kepadamu di tempat ini, kata Salomo, dengar doa mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pelayanan Tuhan ini, saudara, doa kita kepada Tuhan itu bukan hanya di sini saja, tetapi jauh di sana. Amin. Dia mendoakan generasi-generasi yang akan datang, saudara yang kekasih, supaya Allah yang sempurna itu mendengar doa mereka. Doa-doa yang seperti yang menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah gereja Tuhan. Jadi itu yang kita lihat di sana. Yang terakhir, doa yang mempercayakan masa depan kepada Allah. Mempercayakan masa depan kepada Tuhan Allah. Yang kita lihat di sini. Semua kemungkinan permasalahan umat dipercayakan oleh Salomo kepada Allah dalam doanya. Dia percaya masa depan mereka, dia percaya kepada Tuhan di dalam doanya. Itu yang saya kata tuh. Luar biasa doa ini. Jika seorang berdosa, kata dia, itu yang saya kata tadi, kepada temannya, dan teman itu diwajibkan supaya berjumpa di sana. Jadi apabila dia pergi di rumahmu, dengar doa dia. Bukan hari ini, masa depan itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, senang kita dengar doa ini. Doa yang dipercaya, yang mempercayakan masa depan kepada Allah. Dia serah masa depan itu kepada Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Apabila umat Israel berdosa, kata dia, mereka diserahkan kepada musuh sehingga tertawan. Itu yang saya kata tadi. Bila mereka berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan berkiblat kepada negeri ini, kata dia, dengar doa mereka. Bukan hari itu, saudara, masa akan datang dia berdoa untuk ini. Salomo. Jadi itu yang saya kata tadi, doa ini bukan hanya sampai di sini saja, generasi yang kita ada ini. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah doa untuk generasi masa depan. Amin. Kita doa untuk generasi kita yang belum ada hari ini. Bila mereka datang berdoa di tempat ini juga, kita mau Tuhan mendengar doa mereka. Amin. Saya tersentuh betul, saya dengar firman Tuhan itu. Karena itu satu kerinduan yang ada di hadapan Tuhan. Kurang lebih ada 7 kemungkinan yang kita lihat tadi. Permasalahan yang dipercayakan Salomo kepada Tuhan dalam doanya.
Ia menyerah semuanya kepada Tuhan. Wah, dia serah kepada Tuhan. Kalau begini-begini Tuhan, dengar doa mereka. Kalau begini-begini Tuhan, dengar doa mereka. Nah, itu dia kata. Bukan orang generasi saya dan orang yang akan datang, dengar doa mereka. Kalau mereka pergi di Roma ini, kata dia. Kalau mereka mencari engkau dengan segenap hati. Itu lagi dia kata di sana. Dan saudara, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dalam 1 Petrus. Jadi itulah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Doa yang menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ya. Hadir, api itu turun. Kita lihat tadi, akhir daripada doa Salomo, dia kata, api turun dari langit, dari surga, turun ke rumah itu, ya, membakar persembahan korban bakaran yang mereka beri kepada Tuhan. Dan itulah harapan kita juga apabila kita memberi kepada Tuhan, kita percayalah Tuhan datang, ambil itu, ya, ambil, terima itu. Ada lagu yang begitu, terima persembahan kami itu dulu. Kita tidak suruh dia terima pun, kalau benar-benar kita buat itu kepada Tuhan, pasti dia terima. Ya, puji Tuhan. Jadi itu yang kita dengar pada hari ini. Kita sudah belajar beberapa hal, kata saya tadi, atau ciri-ciri doa yang menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah gereja atau di tengah anak Tuhan. Ada 8 hal. Kira-kira saya tidak dapat 8, tidak lama itu nanti kata saya. Puji Tuhan dapat sampai jam 10. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan kita rindu supaya semua kita ya perhatikan firman Tuhan, dan kita perlu berdoa seperti ini. Doa yang menghadirkan kemuliaan Tuhan, kita lihat 8 perkara. Yang pertama tadi yang disampaikan dengan rendah hati. Perlu rendah hati di hadapan Tuhan. Bawa persembahan kepada Tuhan dengan rendah hati. Yang kedua, dengan segenap hati. Kita buat sesuatu kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Ngan mong tegak kemel bandul putau. Latul pu ilu. Ya, entah permun palai, okay? Yang ketiga, doa yang dipanjatkan dengan iman. Tuju kepada satu Allah, beriman kepada Tuhan. Dan ini yang kita lihat di BC kita ini. Saya mengekori BC ini. Saudara perhatikan khotbah yang saya sampaikan. Saya ikut ini. Panjatkan doa dengan mengklaim janji Tuhan. Tuhan ada janjimu begini-begini. Ya, itulah sih yang saya buat dulu. Tuhan, dalam firman-Mu ada begini Tuhan. Kau berkata nyatakanlah kepada Allah dalam doamu. Saya berdoa kepada Tuhan, ikut janji Tuhan. Dari Tuhan dengar doa saya. Okay? Dan seterusnya, panjatkan doa di hadapan Tuhan dengan mohon belas kasihan. Karena kita ini orang miskin di hadapan Tuhan. Ya, bukan orang kaya. Dan dengan pengakuan dosa, mengaku dosa kita, bertobat dari dosa, mengaku dosa kepada Tuhan. Dan seterusnya, kita panjatkan doa kepada Tuhan, memohon perhatian Allah atas doa-doa kita. Baik doa kita sebagai orang tua, muda-mudi, siapapun, kita minta Tuhan mendengar doa mereka. Ya. Dan yang terakhir tadi, kita mempercayakan masa depan. Itu satu doa kita kepada Tuhan. Itu sebab kita sentiasa berdoa. Tuhan, kami mau, Tuhan kalau Tuhan mau berilah tapak tanah gereja bagi basa Kenya. Ya, teruskan doa. Ada masih berdoa sekarang? Atau lupa? Tuhan, tolong kami bayar gedung gereja yang kami pinjam ini. Nah, kita doa juga. Ya, bahkan untuk kita ini, bila gereja ini sudah
Kita akan selesai beli dia nanti, kita punya cucu jauh di sana akan pakai dia kemudian. Amin. Itu doa kita. Patutlah Shlomo macam ini berdoa. Nah, inilah firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan dengan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Baik yang di rumah, jadi kita akan berdoa. Kita doa untuk persembahan yang kita serah kepada Tuhan hari ini dan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Dan kita juga berdoa untuk kehidupan kita sepanjang minggu. Apapun pekerjaan kita masing-masing, kita mohon Tuhan menyertai kita. Mari kita sama-sama berdoa. Dengan suara saya akan amin doa kita nanti. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami telah mendengar firman Tuhan pada hari ini yang mengajar kami di dalam doa yang menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan, itulah kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah gereja kami, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat kami, dimanapun kami berada Tuhan. Pada hari ini firman-Mu mengajar kami. Tuhan tolonglah kami, berkatilah firman Tuhan dalam hidup kami hari ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan kami rindu Tuhan supaya kemuliaan-Mu memenuhi ruangan di mana kami berada. Baik dalam ruangan gereja kami Tuhan, baik ruangan rumah tangga kami Tuhan. Kami rindu supaya kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Dan apapun persembahan yang kami persembahkan kepada Engkau, kami percaya semuanya Tuhan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mendoakan seluruh jemaat kami dimanapun kami berada Tuhan. Baik kami yang sempat datang ke dalam gereja pada siang hari ini, kami minta Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar ini Tuhan berdengung dalam hati kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan ini membimbing kehidupan kami ke arah pendengaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa setiap yang mendengar, baik kami hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan Engkau rapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba juga seorang yang komited di dalam doa ini, supaya hamba sungguh-sungguh berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya semua jemaat Tuhan sungguh-sungguh mengikuti firman-Mu ini, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Oleh karena Roh Kudus yang memberi kepada kami kekuatan untuk mengikuti firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh anggota jemaat, baik yang sakit di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, mohon tangan-Mu yang berkuasa menjamah mereka, sembuhkanlah mereka daripada penyakit mereka Tuhan, supaya mereka disembuhkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, pujilah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya kami menjadi jemaat yang mempunyai quality dan berkuantiti di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi persembahan yang telah kami persembahkan kepada-Mu pada hari ini. Baik yang memberi persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Kami mohon supaya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, supaya pada masa yang akan datang kami juga dapat memberi kepada Tuhan dengan baik, dengan senang hati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan yang kami persembahkan kepada Engkau hari ini, Tuhan, berbau harum kepada Engkau. Baik apapun yang kami buat Tuhan, baik uang ringgit yang kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah berbau harum kepada Tuhan. Baik persembahan doa kami, nyanyian pujian kami Tuhan, firman-Mu yang kami persembahkan kepada Engkau, biarlah menjadi berbau harum kepada Tuhan dan berkati jemaat sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau pimpin kami setelah kami kembali di tempat ini dimanapun kami berada. Mari tangan Tuhan menuntun kami kemanapun kami berada. Dalam pekerjaan kami masing-masing, Tuhan Engkau menjaga, kepelihara kami Tuhan. Di dalam hidup kami,
khususnya pada masa ini Tuhan, di mana kami begitu mengikuti satu SOP. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mematuhi SOP ini baik di dalam rumah tangga kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan beri kemampuan untuk kami. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa kepada Engkau, karena kami percaya Engkau lah Tuhan di langit dan di bumi ini. Engkau mendengar kami Tuhan. Kami berdoa bagi COVID-19 ini. Tuhan, kami rindu sekali supaya dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan kuasa COVID ini. Kami patahkan kuasanya supaya tidak berjangkit-jangkit kepada semua orang, khususnya di dalam negara Malaysia yang tercinta ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Terima kasih, beri pelindungan bagi setiap umat Tuhan di seluruh negara Malaysia yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan hormat kami berikan kepada Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih.